orang-orang yang nyalek itu kebanyakan di tahun 2024 ini banyak anak-anak muda yang turun menjadi caleg atau calon legislatif gitu kan. Situ gua penasaran sih, kok pada bisa ya nyalek ya? Ya, balik lagi bersama gua Iqbal di Iqbal Subari Channel di segmen Sedikit Cerita. Di Sedikit Cerita kali ini, gua tag di tanggal 30 Januari 2024 dan sebentar lagi 14 Februari 2024 itu akan ada yang namanya pemilu. Nah, di pemilu ini kan 2024 ini gua nggak menyoroti pemilunya ya. Pemilu presidennya ya maksud gua. Yang gue soroti adalah di 2024 ini mungkin lo juga sama kayak gue melihat banyak, ya gue umur 30 tahun gitu, banyak yang seumuran gue, ya kalau lebih sebut kawan, mungkin gue juga sempat berkawan lah dulu ya sama mereka-mereka ini. Dan juga banyak di media sosial kawan-kawan gue lama itu tiba-tiba nyalek jadi DPRD atau DPR atau DPD atau apalah, kan ada DPR, DPRD dan DPD ya, dari tiga itu gitu. Dari sekian banyak orang-orang yang nyalek itu kebanyakan di tahun 2024 ini banyak anak-anak muda yang turun menjadi caleg atau calon legislatif gitu kan. Situ gua penasaran sih, kok pada bisa ya nyalek ya? Sebenarnya apakah kalau kita nyalek itu memang harus menjadi anggota partai atau seperti apa? Dan besaran uang yang harus dikeluarkan kalau kita menjadi caleg itu sebesar apa ya gitu? Dan mereka kok pada mau ya jadi caleg ya gitu kan? Di situ terbesit berapa sih gaji seorang anggota DPRD, anggota DPR sih dulu pernah dibahas ya. Ada apa namanya, Krisdayanti dulu sempat bahas, emang semenakjubkan itu gaji seorang DPR gitu kan per tahunnya. Gajinya kecil, cuman ada tunjangannya yang banyak. Dan menurut gua di situ gue juga penasaran nih, sebenarnya apa sih perbedaan tugas dari DPR, DPRD sama DPD? Mungkin gue dulu pernah belajar di pelajaran PKN, tapi gue agak-agak lupa-lupa inget lah. Nah, ternyata tugasnya juga beda-beda ya. Kalau DPR kan memang di pusat, DPRD sendiri ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota, itu beda-beda juga. Dan ya dari setiap kota itu juga tugas wewenang mereka juga ternyata beda-beda. Dan menurut gua saat lo memang menyiapkan diri ini buat semua ya, entah kawan gua atau siapapun yang lo berusaha untuk jadi caleg, menurut gua jangan sampai, apa ya, gue mau ngomong apa ya, gue rada bingung juga sih, karena memang biaya untuk pemilu, untuk caleg, untuk apa namanya, kampanyenya gitu kan, biaya kampanyenya aja menurut gua itu besar banget ya. Agak susah juga kalau gue bilang saat lo nanti jadi, beneran jadi, untuk tulus sama rakyat gitu, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Karena yang, mohon maaf nih, kalau misalkan memang lo nyalek dan memang lo udah punya, apa ya, kayak yang dibilang apa namanya, Kaisang ke Gibran lah gitu kan, atau Gibran ke Kaisang, gue lupa deh. Kalau nggak salah mereka kan, dia kan ada sempat ngomong tuh, dia memang udah kaya dan dia pengen membangun Indonesia gitu kan, makanya terjun ke politik. Ya menurut gua kalau misalnya memang lo dasarnya udah kaya dan lo kampanye juga menggunakan kekayaan lo, dan juga lo berharap pada saat nanti lo jadi caleg juga itu memperjuangkan suara rakyat, pada saat nanti lo jadi anggota DPR, DPRD atau DPD itu yang memang memperjuangkan rakyat sih, ya gua bagus banget dah.
itu oke banget lah. Tapi kalau misalkan lo memang masih ekonominya menengah ke bawah, atau misalkan istilahnya lo belum kaya-kaya banget, dan lo mencalonkan diri gitu kan, entah dicalonkan, entah mencalonkan diri menjadi seorang anggota calon legislatif, entah itu DPR, DPRD atau DPD, ya menurut gue pikir-pikir beribu kali lah. Karena ya itu tadi, even lo nanti bisa ada di sana, kalau lo tanpa biaya kampanye yang besar sih kemungkinannya kecil ya. Kalau lo nggak ada biaya kampanye, nggak ada ya biaya-biaya lain lah, dan lo juga elektabilitasnya juga kecil ya, mungkin kalau ajang seru-seruan aja sih oke lah. Ajang seru-seruan kayak misalkan lo memang menjadi caleg dan cuman supaya menuhin slotnya doang gitu kan dari anggota partai, udah lo maju deh gitu kan, tapi lo nggak ngeluarin duit buat kampanye, lo cuman kayak pengen lebih tahu aja sih suasana politik di 2024 tuh kayak gimana, lo maju tanpa lo mengeluarkan biaya-biaya yang ya yang cukup besar lah gitu kan, kampanye biasa aja tanpa bikin banner dan segala macem, dan ternyata lo lolos sih alhamdulillah ya, lo mungkin bisa lebih memperjuangkan suara rakyat. Tapi saat ekonomi lo juga ya belum terlalu maju-maju amat, belum terlalu apa namanya, belum terlalu mapan gitu, tiba-tiba lo jadi caleg dan lo harus ngeluarin duit ngutang buat kampanyenya, menurut gue itu ya bahaya lah. Apalagi sampai nggak jadi ya. Kalau jadi aja kemungkinan untuk balik modalnya, kalau lo mengeluarkan ya kayak bikin banner, kampanye segala macam, apalagi money politik lah segala macam, ya itu budaya kita gitu kan, gimana lagi dengan itu, dan ternyata lo jadi pun belum tentu kalau biaya besar bisa balik modal kan, apalagi lo biayanya besar terus nggak jadi kan, itu bisa juga ya potensi ke mental lo sendiri juga bisa bisa bahaya kan gitu. Ya menurut gua kalau memang anggota DPR, DPRD dan DPD itu memang turun dan memperjuangkan suara rakyat, ya mudah-mudahan gua dukung lo bisa maju dan bisa berada di posisi itu lah. Tapi kalau untuk anggota-anggota lain yang memang udah pikirannya udah nggak bener, yang menurut gua mudah-mudahan dibukakan pintunya, dibukakan pikirannya bahwa nyalon sebagai anggota legislatif itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengabdi kepada rakyat gitu, menjadi wakil rakyat yang bisa menyuarakan suara-suara yang dibutuhkan oleh rakyat. Ya gitu aja sih dari gua untuk semua yang nyalon nanti di Pesta Demokrasi di tanggal 14 Februari 2024, semoga sukses dan mudah-mudahan juga itu tadi, jangan sampai lo memperkaya diri sendiri atau punya tujuan untuk memperkaya diri sendiri tapi melupakan tugas lo, yaitu mengabdi kepada rakyat. Karena untuk menjadi anggota legislatif itu adalah perwakilan dari rakyat gitu, aspirasi dari rakyat, dan lo sendiri harus tahu tugas dan kewenangan DPR, DPRD atau DPD atau apapun ya legislatif lo yang nyalon itulah. Karena gue sendiri pun nggak punya kemampuan atau nggak punya ilmu di bidang itu gitu, dan gue juga nggak terlalu ngerti lah apa tugas dan kemampuannya, karena memang gue saat ini 2024 gue nggak nyalek. Tapi nggak tahu ya kalau 5 tahun kemudian mungkin ada partai politik yang mau nge-guide gue, ya gue sih welcome aja. Selagi ya itu tadi, gue nggak ngeluarin biaya kampanye yang besar dan memang tujuan gue untuk menjadi wakil rakyat gitu. Misalkan di 2000, sekarang 2024 berarti 5 tahun lagi di 2029. Mudah-mudahan pemilu di tahun 2024 ini bisa sukses dan bisa nggak timbul perpecahan lah di 2024. Ya sekian dari gue Iqbal, see you on next video.